Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 2288180037. Saya adalah jurusan dari Pendidikan Sejarah. Nah, di masa pandemi saat ini kita harus menjaga kesehatan sesuai PHBS, perilaku hidup bersih sehat, dengan salah satu caranya yaitu menggunakan masker setiap akan bepergian. Gunakan masker setiap akan bepergian. Nah, selama bepergian kita harus menghindari kerumunan-kerumunan orang dengan jarak 1 sampai 1,5 meter. Langkah selanjutnya adalah dengan mencuci tangan sesuai dengan ketentuan WHO. Yang pertama adalah membasuh tangan dengan air, kemudian menggunakan sabun secukupnya, digosok, putar-putarkan tangan. Selanjutnya gosok punggung tangan sampai ke selatangan kiri dan kanan, dan telapak tangan sampai ke selatangan kiri dan kanan. Selanjutnya gunakan gerakan seperti mengunci 1, 2, 3, 4, dan sebaliknya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya gosok ibu jari secara memutar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kiri dan kanan. Selanjutnya putar ujung jari kiri dan kanan 1, 2, 3, 4, kemudian bilas dengan air sampai bersih ya bilasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Mengingat Kembali Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melalui karya sastrawan Chairil Anwar, Karawang, Bekasi. Pada bagian pendahuluan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, nyatanya keadaan Indonesia masih kacau, di mana rakyat Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perang dan diplomasi. Di sisi lain, para sastrawan dengan karyanya menghimpun semangat pemuda dan pejuang. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sastra dan komunikasi. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sas dan tra. Sas yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, sedangkan tra menunjukkan alat atau sarana. Sastra berarti petunjuk, buku petunjuk atau instruksi. Komunikasi menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika adalah proses komunikasi memerlukan 3 unsur pendukung, yaitu siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan. Menurut Howard, Janis, dan Kelley, komunikasi adalah proses yang dilakukan seorang komunikator untuk memberikan stimulus atau pesan kepada komunikan bertujuan untuk merubah perilaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, jurnal, dan web. Pembahasan yang pertama adalah perkembangan seni sastra pada masa revolusi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia menciptakan rasa jiwa yang bebas dan merdeka, di mana yang sebelumnya terkekang, dan memunculkan hasil karya sastra yang dimotori oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Idrus, yang dimana hasil karyanya berbeda dengan generasi sebelumnya, dan mereka membuat perkumpulan kebudayaan yang bernama Gelanggang Seniman Merdeka. Bahasan yang kedua adalah perjuangan sastrawan Chairil Anwar pada masa revolusi. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan mulai menulis pada tahun 1943. Menurut Dr. Profesor Ateu, Chairil Anwar digambarkan sebagai gunung yang meletup-letup dan mengepul-ngepul. Puisi Chairil Anwar pada awal kemerdekaan mencerminkan semangat pantang menyerah, rasa kebebasan, dan patriotisme. Salah satunya tergambar dalam karyanya yaitu Karawang, Bekasi. Pembahasan ketiga yaitu pengaruh sajak Chairil Anwar sebagai pengingat perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi. Puisi Karawang, Bekasi masih hidup sampai sekarang. Puisi ini mengajak untuk berkomunikasi, mengingat kembali perjuangan, dan mengingatkan kepada generasi muda untuk terus berjuang karena perjuangan masih belum selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.